got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap, bitches on the line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Grazia Eka Melintoron, biasa disapa Grace. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh sosiologi, yaitu Pierre Bourdieu. Pierre Félix Bourdieu, atau dikenal dengan Pierre Bourdieu, lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Denguin, sebuah desa kecil di wilayah Bern di Pyrenees Atlantikus, Prancis, yang merupakan wilayah barat daya dari pedesaan Prancis. Ayahnya adalah seorang petani sembilan yang juga bekerja di kantor pos Prancis. Setelah lulus sekolah dasar, Bourdieu melanjutkan pendidikan dengan menumpang bersama bibinya yang tinggal di Pau, karena terletak jauh dari desanya. Lalu, dia menamatkan SMA-nya di Lycée Louis Le Grand dengan beasiswa dari pemerintah. Bourdieu lulus SMA pada tahun 1951, kemudian melanjutkan kuliah di École Normale Supérieure atau biasa disingkat dengan NIS. Bourdieu lulus sebagai agrégé dari jurusan filsafat pada tahun 1955. Pada tahun 1958 sampai 1960, Bourdieu mengikuti dinas militer ke Aljazair dan mengajar di sana. Kemudian, Bourdieu melakukan penelitian etnografi mengenai bentrokan tersebut melalui studi terhadap masyarakat Kabyle di Berber, yang meletakkan dasar bagi reputasi antropologisnya. Hasilnya adalah sebuah buku pertamanya, yaitu Sociologie de Algérie atau The Sociology of Algeria, yang langsung sukses di Prancis dan diterbitkan di Amerika pada tahun 1962. Ia kemudian banyak memanfaatkan penelitian lapangan ini dalam bukunya, yaitu pada tahun 1972 yang berjudul Outline of a Theory of Practice. Pada tahun 1960, ia kembali ke Paris, kemudian mengajar di Universitas Lille dan Universitas Paris selama 4 tahun. Pada tahun 1962, Bourdieu menikahi Marie Claire Brissard dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Jérôme, Emmanuel, dan Laurent. Pada tahun 1975, dengan kelompok penelitian yang ia bentuk di Centre de Sociologie Européenne, ia meluncurkan jurnal interdisipliner Actes de Recherche and Sciences Sociales, yang dengannya ia berupaya mengubah kanon produksi sosiologi yang diterima sambil menopang ketelitian ilmiah sosiologi. Pada tahun 1996, ia menerima hadiah Goffman dari Universitas California, Berkeley, dan pada tahun 2001, ia mendapatkan medali Huxley dari Royal Anthropological Institute. Bourdieu meninggal karena kanker pada usia 71 tahun. Jadi, sekian biografi singkat mengenai Pierre Bourdieu. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pemikiran dari Pierre Bourdieu. Salah satu pemikiran Bourdieu adalah praksis sosial, yaitu hasil dialektika antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior, di mana internalisasi eksterior merupakan internalisasi segala sesuatu yang dialami dan diamati dari luar diri pelaku sosial. Aspek eksterior dibentuk oleh arena, di mana arena adalah struktur objektif yang ada di luar diri pelaku sosial. Artinya, arena adalah dunia luar pelaku sosial yang diinternalisasi dan menjadi sasaran eksternalisasi. Sementara, eksternalisasi interior merupakan pengungkapan segala sesuatu yang telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari diri pelaku sosial. Aspek interior dibentuk oleh habitus, yaitu sesuatu yang membentuk dunia dalam seseorang, di mana dialektika yang terjadi sangat ditentukan oleh kapital atau modal. Hal ini berarti seseorang pelaku sosial
memiliki habitus, hidup dalam arena, dan apa yang dilakukan dalam arena ditentukan oleh kapital atau modal yang dimiliki. Habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh seseorang dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri seseorang. Habitus juga sangat berpengaruh dalam diri seseorang sampai dapat mempengaruhi fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam dan mengendap menjadi perilaku fisik disebut dengan heksis. Habitus tersebut diperoleh dari nilai-nilai penghayatan yang ada di lingkungan seseorang, yang kemudian mengendap menjadi cara berpikir perilaku dan pola perilaku yang dihayati sebagai manusia. Dengan kata lain, habitus adalah sesuatu yang nantinya menjadi gaya hidup seseorang. Untuk membentuk habitus dibutuhkan kapital, yaitu modal yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan berbagai kesempatan dalam hidup. Terdapat jenis kapital, antara lain yaitu kapital intelektual atau pendidikan, kapital ekonomi atau uang, kapital budaya atau latar belakang dan jaringan, dan kapital simbolik atau gelar. Kapital bisa diperoleh jika seseorang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Misalkan seseorang yang memiliki kapital intelektual dapat bekerja sebagai pendidik dan seseorang yang memiliki kapital ekonomi dapat mempertahankan hidupnya. Kemudian terdapat pula arena yang merupakan ruang khusus yang ada di masyarakat. Terdapat beberapa arena seperti arena pendidikan, arena bisnis, arena seniman, dan arena politik. Jika seseorang ingin berhasil di suatu arena, maka ia memerlukan habitus dan kapital yang tepat. Misalkan seseorang yang ingin berhasil dalam arena bisnis harus memiliki habitus yang sangat tepat, berupa ulet dalam bekerja dan hemat. Ia juga harus memiliki kapital ekonomi berupa uang sebagai modal usaha, serta kapital budaya berupa jaringan kenalan yang luas. Jadi pada intinya teman-teman, dalam suatu praktik sosial terdapat habitus, kapital, dan arena yang pada gilirannya akan menghasilkan dominasi simbolik, yang dimana dominasi simbolik adalah penindasan dengan menggunakan simbol-simbol, di mana penindasan ini tidak dirasakan sebagai penindasan, namun sebagai sesuatu yang secara normal perlu dilakukan. Artinya, penindasan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas itu sendiri. Misalkan, seorang guru yang otoriter di kelas tidak mendapat perlawanan apapun dari muridnya. Hal ini dikarenakan murid telah menyetujui penindasan yang dilakukan oleh gurunya, ataupun seorang istri yang tidak dapat membela diri walaupun telah dirugikan oleh suaminya, karena ia secara tidak sadar telah menerima statusnya yang sebagai tertindas oleh sang suami. Dominasi simbolik berasal dari luar diri seseorang, yang merupakan hasil dari hegemoni, atau dengan kata lain, hegemoni merupakan dominasi kekuasaan berdasarkan persetujuan dan dominasi dunia eksternal. Seseorang tidak dapat keluar dari suatu dominasi simbolik karena dianggap keluar dari tatanan sosial. Dalam cermatannya, Bourdieu menemukan bahwa pendidikan dapat dilihat sebagai suatu proses penciptaan ulang dominasi simbolik yang telah ada sebelumnya. Kemudian pada puncaknya, dominasi simbolik ini akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan doxa. Jadi teman-teman, secara singkat, doxa adalah pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat, di mana pandangan penguasa pada umumnya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan sangat mudah dicerna oleh masyarakat luas. Doxa menunjukkan bagaimana penguasa dapat meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaannya dengan mempermainkan simbol yang berhasil memasuki pikiran yang dikuasai, sehingga mereka kehilangan sikap kritisnya pada penguasa.
Pihak yang dikuasai melihat dirinya sama dengan penguasa, di mana hal ini berarti mereka ditindas, tetapi tidak pernah merasa sungguh ditindas, karena mereka hidup dalam doxa. Nah teman-teman, sekian penjabaran materi mengenai teori atau pemikiran-pemikiran teori sosiologi Pierre Bourdieu. Semoga materi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan apabila ada kekurangan dari video ini, saya minta maaf. Dan terima kasih telah menonton. Bye.